Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kepada anak-anakku kelas 9. Dalam kesempatan ini, marilah kita dalami materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 semester genap. Supaya sebelum pembelajaran secara detail Bapak mulai, perlu anak-anak mengerti gambarannya apa materi yang harus anak-anak pelajari pada semester genap ini. Anak-anak nanti bisa meminjam buku paket yang ada di perpustakaan sekolah, atau anak-anak juga bisa browsing di internet, atau anak-anak juga bisa membuka dalam buku apa saja yang ada hubungannya dengan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 semester genap. Ya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, sebelum materi kita pelajari secara mendalam, perlu kami sampaikan beberapa materi yang harus anak-anak ketahui. Dalam semester genap ini, anak-anak akan belajar lebih kurang ada 6 bab. Atau kalau dalam buku yang lain dalam pendidikan agama Islam yang diproduksi oleh kurikulum masa pandemi ini ada 5 bab. Tapi tidak ada salahnya kalau anak-anak bisa mempelajari 6 bab yang ada di buku paket. Yang pertama adalah bab 8, yaitu tentang beriman pada qadha dan qadar. Ini nanti anak-anak bisa membuka buku apa saja atau materi apa saja yang ada hubungannya dengan materi ini. Yang kedua adalah bab 9 tentang tata krama, santun, dan malu. Yang ketiga adalah bab 10 syariat penyembelihan hewan. Yang keempat adalah bab 11 akikah dan kurban. Yang kelima bab 12 setelah menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Dan yang keenam adalah bab 13 toleransi dan menghargai perbedaan. Inilah materi yang insya Allah akan kita kaji, kita pelajari secara mendalam pada semester genap ini. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat, tetap di rumah, menjaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga kebersihan, hindari berkerumun atau menjaga jarak bila kita berkumpul dengan teman yang lain. Ya, mudah-mudahan anak-anak tetap semangat. Kami doakan mudah-mudahan Allah melapangkan hati kita untuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti secara mendalam, dan insya Allah akan membawa berkah dunia sampai ke akhirat sebagai ilmu kita nanti kalau kita sudah dewasa, kita sudah berkeluarga, mendidik anak, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, saya berharap anak-anak sebagai pelajar, janganlah malas. Ingat pesan ibumu dan belajar bersungguh-sungguh. Dengar kata ayahmu dan laksanakan tanggung jawabmu sebagai pelajar. Saya yakin bahwa semangat anak-anak untuk belajar pasti akan menghasilkan sesuatu yang indah. Tetapi kalau kita malas belajar, kita akan menyesal di kelak kemudian hari. Karena belajar, dan belajar, itulah tugas anak-anak sebagai pelajar. Siswa terpelajar menggunakan waktu luangnya untuk belajar, tidak untuk yang lain.
Tidak usah bermain yang tidak berguna. Tetapi tugas anak-anak saat ini adalah terfokus pada belajar. Materi pembelajaran, materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru, baik melalui daring atau melalui tugas-tugas yang lain, anak-anak harus mengerjakan dengan baik. Anak-anakku sekalian, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Atau bermimpilah setinggi-tingginya. Karena jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Sekali lagi, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang Suroya. Sebab jikalau engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Inilah pesan kata-kata mutiara dari Insinyur Soekarno, Presiden kita yang pertama, seorang proklamator yang sangat berpengaruh di dunia internasional. Oleh karena itu, marilah kita camkan pesan-pesan daripada beliau. Kita sebagai pelajar, belajar yang gigih. Cita-cita kita lambungkan setinggi-tingginya. Karena jikalau kita jatuh, kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Anak-anakku, ayo belajar sepanjang hayat. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya atas setiap muslim. Ini yang dikemukakan oleh Ibnu Abdurrahman. Bahwa mencari ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim. Baik laki-laki atau perempuan. Oleh karenanya, karena anakku adalah seorang pelajar, maka saat inilah yang terbaik untuk belajar. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Dan barang siapa yang melaksanakan kewajiban, maka dialah orang-orang yang pilihan. Orang-orang yang hebat, baik pada diri kita sendiri, di mata Allah, di mata Rasulullah. Dalam pandangan agama, kita adalah orang-orang yang luar biasa. Oleh karena itu, mari belajar sepanjang hayat. Semangat, semangat, dan kita tetap semangat sebagai pelajar. Anak-anakku sekalian, Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Yang paling baik di antara kalian-kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kepada anak-anakku, marilah kita belajar. Kita belajar, dan belajar. Dan belajar yang terbaik di antara belajar itu adalah belajar Al-Quran. Setelah itu, kita ajarkannya kepada orang-orang yang perlu ilmu pengetahuan. Hadis riwayat Bukhari. Insya Allah, kalau prinsip ini anak-anak pegang, insya Allah anak-anak akan menjadi mutiara-mutiara, benda-benda pilihan, makhluk-makhluk yang mulia. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, kelas 9, hatinya terketuk, semangatnya bangkit untuk gigih belajar, menuntut ilmu, supaya cita-cita kita nanti berhasil. Amin. Dan anak-anak kami ingatkan, kita sebagai pelajar, kewajiban kita adalah belajar menuntut ilmu. Supaya berkah, diridhoi Allah, dimuliakan Rasulullah, dan ilmu kita manfaat, ilmu kita berkah. Hati kita diberi
terang benderang. Maka doalah sebelum Anda belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Inilah doa sebelum belajar. Anak-anak, bacalah doa ini sebelum anak-anak belajar. Insya Allah doa ini akan mengantarkan anak-anak untuk meraih sukses, berhasil, pikiran jernih, ilmu kita bermanfaat. Kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Sebelum belajar kita berdoa, dan sesudah belajar kita pun berdoa. Supaya apa? Sebelum belajar kita berdoa, itu fungsinya diberi kemudahan, dibuka hati kita, dilancarkan pikiran kita. Namun setelah kita sesudah selesai belajar, kita pun berdoa. Supaya apa yang kita pelajari tadi akan membawa hasil, akan menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Inilah doa sesudah kita belajar. Insya Allah kalau kita istiqomah, sebelum belajar kita berdoa, sesudah belajar kita berdoa, ilmu yang kita pelajari pasti akan masuk dalam hati sanubari kita, masuk pada otak kita, dan pada akhirnya akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran, sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan, sehingga kami bisa menjauhinya. Inilah anak-anak, pentingnya kita berdoa. Sebelum belajar kita berdoa, setelah belajar kita pun berdoa. Dan apabila anak-anak mengalami kegundahan hati, hati kita tidak tenang, hati kita galau, perasaan was-was, semangat mengendur, maka bacalah doa penerang hati berikut ini. Insya Allah dengan doa penerang hati ini, hati kita akan dibuka oleh Allah. Pikiran kita akan dimudahkan oleh Allah. Kerisauan kita, kegalauan kita akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa penerang hati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, inilah doa penerang hati. Mudah-mudahan sebelum anak-anak mengarungi materi yang cukup banyak di semester genap ini, kita sudah membekali diri dengan doa-doa yang insya Allah diridhoi oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah, karena ini adalah petunjuk-petunjuk agama yang insya Allah kalau kita laksanakan dengan baik, maka hasilnya pun akan maksimal dan optimal. Amin. Allahumma. Pesan dari saya di penghujung semangat ini. Man jadda wajadda. Sekali lagi, man jadda wajadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan memperoleh hasil yang maksimal. Barakallah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak doakan anak-anakku senantiasa semangat belajar,
sabar, gigih untuk meraih suatu cita-cita. Berbakti kepada orang tua. Karena orang tua adalah merupakan malaikat yang dikirimkan di dunia oleh Allah. Mengapa demikian? Doanya orang tuamu sangatlah mustajab. Dan jangan sekali-kali membantah atau durhaka kepada orang tua. Karena salah satu kunci sukses anak-anak belajar adalah doa dari orang tua berdua. Mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat lahir dan batin. Manfaat dunia sampai ke akhirat. Kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku sekalian. Inilah mukadimah dari Pak Ali kepada anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan untuk minggu berikutnya, minggu yang akan datang, kita sudah memasuki materi-materi inti. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.